warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Zubair, kelas 2 bimbingan konseling Islam BKI 2A. IAIN Pontianak NIM 120060022. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang kesehatan mental, psikologi umum. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, langsung saja ke pembahasan. Mental adalah bagian dari kesehatan yang tidak bisa dilepaskan. Sehat secara mental adalah keadaan di mana individu merasa lebih baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Kesehatan mental berpengaruh bagaimana seseorang berpikir, merasa, bertindak, serta membuat keputusan. Juga seseorang menangani sehingga bagaimana seseorang mengalami stres dan berinteraksi dengan orang lain. Kondisi ketika batin, kita berada dalam keadaan tentram, tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dalam menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Lalu sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu atau sedang tidak bagus, mereka akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarahkan pada perilaku buruk. Alasan menjaga kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental adalah kewajiban seluruh orang, karena dampak yang ditimbulkan akan sangat besar ketika kita tidak menjaga kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental tidak hanya berlaku untuk orang yang sudah dewasa, namun semuanya terlibat dalam menjaga kesehatan mental. Bahkan seseorang yang sudah lanjut usia, mereka dianjurkan untuk sangat harus peka dalam menjaga mental tersebut. Orang dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif menggunakan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Mereka juga akan mampu berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini akan menuntun dirinya untuk menjadi lebih baik dalam menyikapi masalah-masalah tersebut. Lalu efek yang didapatkan ketika kita menjaga kesehatan mental adalah kita mampu bersosialisasi dengan baik, mudah diterima orang, mudah berkenalan dengan orang banyak, dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik, mudah bergaul dengan orang lain, dan mampu berkomunikasi dengan baik juga dengan orang. Beberapa jenis masalah kesehatan mental, yaitu yang pertama adalah stres. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung, dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu memicu depresi. Stres bukan saja dapat mempengaruhi psikologi penderitanya, tetapi juga berdampak kepada cara bersikap dan kesehatan fisik mereka. Lalu ada contoh dampak stres terhadap perilaku seseorang, yaitu menjadi penyendiri atau enggan berinteraksi dengan orang, enggan makan atau bahkan malah makan secara berlebihan, merokok, atau mengonsumsi obat-obatan terlarang, atau bahkan mengonsumsi minuman beralkohol, atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Lalu masalah kesehatan mental yang timbul akibat stres adalah gangguan tidur, lelah, pusing, sakit perut, hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung. Lalu cara mengurangi rasa stres yang berlebihan adalah meminta saran kepada orang lain, belajar mengendalikan diri, dan selalu aktif dalam berpikir mencari solusi. Lalu melakukan hal-hal yang kita sukai ataupun hobi, kita melakukan hobi yang kita sukai. Kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang normal, rasa cemas biasanya timbul pada kejadian tertentu saja, misalnya saat akan menghadapi ujian nasional atau bahkan wawancara kerja. Namun pada penderita gangguan kecemasan ini, rasa cemas ini kerap timbul pada tiap-tiap situasi.
Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu-waktu. Selain gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologis ini yang bisa muncul pada penderita gangguan kecemasan adalah berkurangnya rasa percaya diri, menjadi mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi atau menjadi penyendiri. Selain gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologis lain yang bisa muncul pada penderita gangguan kecemasan adalah berkurangnya rasa percaya diri, menjadi mudah marah, stres, atau sulit berkonsentrasi dan menjadi penyendiri. Gejala fisik yang mungkin menyertai masalah gangguan kecemasan ini adalah sulit tidur, lelah, sakit kepala, pusing, badan gemetar atau tremor. Sebenarnya gangguan kecemasan ini bisa disembuhkan dengan cara tanpa bantuan dokter. Misalnya adalah mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, selalu berpikir positif, cukup tidur, cukup waktu untuk tidur, mengurangi minum kafein atau kopi yang berlebihan, sehingga kita bisa merasa rileks sederhana. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasakan sedih atau merasakan bersalah. Berbeda dengan kesedihan biasa yang umumnya hanya berlangsung sekitar beberapa hari, perasaan sedih pada depresi ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Selain mempengaruhi perasaan atau emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir serta mengubah cara perilaku penderitanya. Tidak jarang penderita depresi ini sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu mereka bisa saja menyakiti diri sendiri, bahkan untuk mencoba untuk bunuh diri. Beberapa gejala psikologis tentang seseorang yang mengalami depresi. Yang pertama, mereka mengalami sedih yang berlebihan. Kedua, mereka khawatir tentang keadaan yang mereka alami, merasa terpuruk, sulit terus-menerus merasa sedih atau bersalah tadi, sulit membuat keputusan atau mudah tersinggung, memiliki pikiran yang negatif terus gitu, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bisa bahkan bunuh diri. Dampak depresi terhadap kesehatan fisik yang mungkin terjadi adalah gangguan tidur, badan merasa lemas, berbicara atau bergerak menjadi sangat lambat, nafsu makan turun atau bahkan nafsu makan mereka menjadi tambah naik secara berlebihan. Maksud saya berlebihan, merasakan sakit atau nyeri tanpa sebab. Ada beberapa hal yang memicu terjadinya depresi, mulai dari peristiwa dalam hidup yang mereka alami, menimbulkan stres, kehilangan orang yang dicintainya, atau merasa kesepian hingga mereka memiliki kepribadian yang rapuh terhadap depresi. Penyakit mental dibagi menjadi dua, yaitu penyakit mental psikotik dan penyakit mental non-psikotik. Penyakit mental psikotik adalah suatu kondisi mental yang membuat penderitanya sulit membedakan realita. Seseorang yang mengalami kondisi ini juga bisa mengalami halusinasi, yaitu melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Selain itu, penderita psikotik juga kerap meyakini suatu hal yang sebetulnya tidak benar ataupun halusinasi. Lalu ada contoh-contoh beberapa penyakit mental. Penyakit mental termasuk psikotik adalah gangguan bipolar, depresi berat dengan gejala psikotik, gangguan waham atau skizofrenia. B. Penyakit non-psikotik, penyakit yang tidak membuat penderitanya mengalami gangguan realita, namun biasanya penyakit mental psikotik ini mengalami gangguan perasaan atau memiliki pola pikir yang tidak sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Penyakit ini biasa berhubungan erat dengan stres dan trauma. Contoh penyakit mental non-psikotik yaitu adalah depresi, gangguan kepribadian serta kepribadian sosial, gangguan kecemasan umum, fobia, serangan panik, dan OCD. Yang terakhir, cara menjaga kesehatan mental. Ada pun beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental kita, yaitu usahakan selalu berpikir positif dan mengambil sisi positif ketika kita mendapatkan suatu masalah. Yang kedua, perlakukan diri kita itu seperti kita memperlakukan orang yang kita sayangi gitu. Jadi seolah-olah kita selalu merasa benar. Kesehatan mental merupakan hal-hal yang tidak boleh lalai dari pengawasan kita, karena itu sangatlah penting kedepannya bagi kita sendiri.
lakukan cara menjaga kesehatan mental seperti yang saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.